I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-14 dari alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Live, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya. Yuji berhasil melepaskan segel kutukan yang ada pada badak kuno dan kemudian menjinakkan badak kuno itu. Dari badak kuno itu, Yuji berhasil mengetahui bahwa satu-satunya orang yang ditakdirkan untuk mengalahkan naga reruntuhan kegelapan adalah dirinya. Singkat cerita, setelah berbicara banyak dengan badak kuno itu, Yuji yang sudah kembali ke Serikat mendapatkan misi khusus. Dan permintaan kali ini tak hanya datang dari Serikat Kota Luisia, tapi beberapa serikat di kota lain yang pernah Yuji datangi juga meminta Yuji melakukan misi ini, yaitu misi penyelidikan kejadian aneh di Pulau Ibili Dominus. Kejadian aneh apakah yang ada di pulau itu, sehingga beberapa guild meminta Yuji untuk menyelidikinya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Yuji yang telah menerima misi itu mulai bersiap dan bergegas pergi menuju Pulau Ibili Dominus. Yuji pun mulai menaiki sebuah kapal yang sangat besar. Di kapal itu ternyata sudah ada yang menunggu Yuji. Dan pria itu adalah kakak dari Rayaldo, yang merupakan ketua dari serikat di kota Kiria. Sedangkan dia bernama Royaldo, yang merupakan ketua dari serikat di kapal ini. Kakak dari ketua serikat Kiria, aku bisa lihat kemiripannya. Apa memang bisnis keluarga ya? Gunam Yuji. Kemudian Royaldo mengajak Yuji berkeliling. Tapi tanpa sengaja Yuji melihat beberapa orang membawa kotak kayu, dan kotak kayu itu dijaga sangat ketat. Yuji pun bertanya, "Apa itu?" Kemudian Royaldo menjawab bahwa itu adalah air mata bumi pertiwi, yang merupakan alasan para petualang datang ke Pulau Ibili Dominus. Kemudian Yuji bergumam, "Aku tidak tahu seperti apa bentuk air mata bumi pertiwi, tapi sepertinya mereka hanya bisa mengumpulkan bahan itu sebanyak satu kotak kayu saja dalam satu perjalanan. Pupuk yang digunakan untuk memupuki sumber pangan kerajaan tentu saja dijaga sangat ketat." Setelah itu mereka berdua pun melanjutkan berkeliling. Saat berada di dalam kapal, Yuji melihat-lihat papan permintaan. Dan hanya ada satu permintaan yang dipasang di papan permintaan di serikat kapal itu, yaitu hanya ada permintaan mengumpulkan air mata bumi pertiwi. Dan Yuji terkejut saat melihat bayaran untuk permintaan itu, yaitu per gramnya dihargai dengan sangat mahal, sebesar 5.400 sisol per gram. Saat Yuji melihat selebaran permintaan itu, tiba-tiba ada yang menyerang Yuji dari belakang. Tapi hal itu dengan mudah ditangkis oleh Yuji. Pelindung fisik ya? Tamer yang bisa menggunakan sihir seperti yang dirumorkan. Dan seperti yang kuduga, kau bahkan dapat menyadari seranganku yang datang dari belakang. Siapa kau? Aku pendekar pedang Blazer. Maaf, aku cuma sedang mengujimu sedikit. Blazer, Yuji itu tamu penting yang dipanggil oleh serikat. Iya maaf, tapi kau tahu kan ketua, hanya orang yang kuat dengan kemampuan khusus yang bisa menaiki kapal ini. Tapi setelah mendengar ada rank D mendapatkan izin naik kapal ini, semua orang jadi tertarik melihat kemampuannya. Kau seharusnya sudah tahu seberapa kuatnya Yuji kan? Blazer, tolong urus sisanya. Aku akan menyiapkan keberangkatan kita. Tak lama kemudian kapal pun mulai berangkat berlayar.
Saat berada di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Blazer mendatangi Yuji dan meminta Yuji untuk pergi ke tempat penempa untuk mendapatkan alat menambang. Yuji pun pergi ke tempat penempa. Setelah sampai di tempat menempa itu, Yuji pun melihat-lihat kapak es untuk menambang air mata bumi pertiwi. Tapi ukuran kapak di sana kecil-kecil dan terlihat baru semua. Yuji pun bertanya tentang hal itu. Pria penempa itu pun menjelaskan bahwa untuk ukurannya yang kecil itu karena para petualang harus melawan monster sambil menambang. Jika ukuran kapak itu besar, maka hal itu akan membebani mereka. Karena semakin besar ukurannya berarti akan menjadi semakin berat. Dan untuk alasan mengapa semua kapak di sana baru, itu karena batu air mata bumi pertiwi memiliki kepadatan yang sangat padat, sehingga batu itu sangat keras. Jadi kapak baru pun bisa langsung rusak dalam sekali pukul jika digunakan untuk menambang air mata bumi pertiwi. Tapi Yuji berpikir berbeda akan hal itu. Jadi Yuji bertanya apa ada kapak es yang lebih besar dan berat. Dan ternyata ada satu. Kapak itu dihargai dengan harga yang sangat murah karena tidak ada yang ingin membelinya. Yuji pun memutuskan untuk membeli kapak itu. Dan tak lama kemudian ketua serikat kapal mengumumkan bahwa 10 menit lagi akan sampai di Pulau Ibili Dominus. Para petualang pun diminta bersiap untuk melakukan pelabuhan secara darurat. Hal itu karena para monster telah berkumpul di dermaga. Para petualang dan Yuji pun segera pergi ke dek kapal untuk melakukan pelabuhan darurat, yaitu dengan cara dilontarkan dengan alat semacam pegas. Yuji dan petualang yang lainnya pun mulai terlempar ke atas menuju Pulau Ibili Dominus dan kemudian mendarat dengan selamat. Tapi di sana sudah ada lebih dari 100 monster yang telah menunggu dan mengepung mereka. Para monster itu pun mulai menyerang. Tapi semuanya dapat dikalahkan oleh Blazer dan anggota partinya. Kalian hebat juga ya. Ini selalu terjadi kau tahu. Sebagai tambahan monster di sekitar sini tidaklah kuat. Jadi ini bukanlah apa-apa. Mulai dari sini para party akan berpencar. Sedangkan kau baru pertama kali di pulau ini. Mau ikut dengan partiku? Ucap Blazer. Yuji pun menerima tawaran Blazer. Dan pada saat berjalan mencari air mata ibu pertiwi, Blazer mengenalkan anggota partinya. Yang pertama adalah seorang pendekar pedang ganda, bertugas sebagai vanguard. Dia bernama Bart. Yang kedua adalah pengguna senjata tumpul, bertugas sebagai penyerang. Dia bernama Jess. Yang ketiga adalah pemanah dan pengguna sihir, bertugas menjadi pengintai. Dia bernama Elia. Itulah 3 orang yang jadi anggota party Blazer. Yuji pun juga memperkenalkan dirinya. Aku Yuji, aku seorang tamer dan aku bertarung dengan menggunakan sihir. Kemudian Blazer pun meminta Yuji untuk menunjukkan sihirnya. Dan kebetulan di sekitar situ ada monster babi hutan yang sangat besar. Yuji pun langsung menghadapi monster itu sendirian. Tapi kali ini Yuji menekan kekuatan sihirnya dengan cara memerintahkan slime yang berelemen api level 6 atau lebih agar menjauh dari Yuji. Yuji pun berhasil mengalahkan monster itu dengan menggunakan sihir fireball sebanyak 3 kali secara beruntun. Tapi setelah itu Yuji jadi khawatir karena Yuji telah menunjukkan sihir yang lemah. Hal itu bisa membuat Blazer dan anggota partinya menolak Yuji untuk bergabung di dalam anggota partinya. Karena mungkin ekspektasi mereka terhadap Yuji yang memiliki izin pribadi dari serikat sangat tinggi. Tapi kenyataan berkata lain. Blazer dan anggota partinya terkejut. Mereka terkejut karena mereka pernah berhadapan dengan monster yang sama seperti itu. Dan mereka berempat kesulitan untuk mengalahkannya. Melihat hal itu, Blazer sebagai ketua party menunjuk Yuji sebagai ujung tombak dalam misi kali ini.
Singkat cerita, setelah menyusuri pulau cukup jauh, mereka akhirnya menemukan air mata bumi pertiwi yang cukup besar. Dan Yuji pun mulai menghancurkannya. Air mata bumi pertiwi itu pun hancur berkeping-keping. Hal itu membuat Blazer dan anggota partinya kembali terkejut. Karena air mata bumi pertiwi yang terkenal sangat susah dihancurkan itu dapat dihancurkan Yuji dengan mudahnya. Yuji pun membawa semua air mata bumi pertiwi itu dengan menggunakan slamnya. Dan kemudian mereka segera kembali ke pelabuhan untuk naik ke kapal lagi. Tapi pada saat perjalanan kembali, badak kuno yang sedang berjaga di tepi pantai bersama Proud Wolf memanggil Yuji. Dan terlihat Proud Wolf sangat ketakutan karena takut diserang oleh monster yang ada di pulau ini. Akhirnya Yuji pun membuat barir untuk melindungi mereka berdua. Tapi tiba-tiba Proud Wolf yang pengecut tiba-tiba jadi pemberani. Dia yang tadinya takut akan diserang monster tiba-tiba sekarang ingin keluar dari barir Yuji dan melawan monster yang ada di pulau itu. Yuji pun terkejut karena sikap aneh dari Proud Wolf. Yuji pun mencoba mengecek status dari Proud Wolf dan ternyata tidak ada yang aneh. Singkat cerita, setelah menganalisis keanehan dari Proud Wolf, Yuji menemukan alasan mengapa Proud Wolf jadi pemberani dan gila akan bertarung. Hal itu diakibatkan oleh adanya kutukan di pulau itu, yang mana kutukan itu membuat monster menjadi agresif dan gila akan pertarungan. Yuji pun melaporkan tentang hal ini pada Royaldo saat berada di kapal. Royaldo yang mendengar hal itu langsung memerintahkan Yuji untuk menyelidiki tentang kutukan itu lebih lanjut. Yuji pun kembali ke pulau itu dan bergegas pergi menuju pusat pulau. Karena menurut pengamatan Yuji, semakin dekat dengan pusat pulau, maka monster yang muncul semakin kuat. Dan benar, saat Yuji semakin dekat dengan pusat pulau, monster yang muncul semakin kuat. Tapi kemudian badak kuno yang bersama dengan Yuji merasakan sesuatu keberadaan yang aneh. Tapi badak kuno belum bisa memastikan apa itu, karena lokasinya yang sangat jauh. Kau sulit merasakannya? Keberadaan yang sulit ditebak, apa penyebabnya? Apa ini ada hubungannya dengan naga mistis legendaris? Tidak, aku rasa bukan itu. Keberadaan seperti naga mistis legendaris itu akan lebih jelas lagi. Apa yang kurasakan saat ini bukan hawa keberadaan seperti itu. Impresi yang diberikan lebih dalam, tapi mengerikan. Kemudian di saat bersamaan tiba-tiba Slam Yuji memanggil. Slam Yuji melaporkan bahwa ada banyak sekali monster. Yuji pun mencoba melihatnya dengan menggunakan senses-nya. Dan Yuji terkejut, karena di dekat kaki gunung di tengah pulau, tepatnya di tempat seperti jurang, terdapat banyak sekali monster yang sangat kuat. Melihat hal itu, Yuji pun berniat menggunakan Hellfire of the Mice. Tapi hal itu diurungkan oleh Yuji, karena Yuji tidak tahu seberapa dalam dan luas jurang itu. Yuji takut Hellfire of the Mice-nya tak akan membunuh seluruh monster itu dalam sekali serang. Dan hal itu akan membuat monster yang tersisa mengamuk dan menyebar ke seluruh pulau. Sedangkan di pulau ini masih ada banyak petualang. Kemudian Yuji pun memerintahkan slamnya untuk menyebar menjelajahi pinggiran tebing jurang itu untuk mengukur luas jurang dan mengecek celah keluar dan masuknya monster-monster kuat itu. Setelah beberapa lama Yuji pun mengetahui luas jurangnya, dan Yuji sedikit lega karena ternyata jurang itu tidak memiliki celah untuk membuat monster itu keluar. Tapi pada saat bersamaan dengan hal itu, Yuji baru menyadari bahwa di tengah jurang yang dipenuhi oleh banyak monster itu terdapat pohon yang sangat besar dengan warna gelap mencurigakan seperti pohon kutukan. Yuji pun berpikir bahwa mungkin pohon itu adalah sumber dari kutukan yang telah mempengaruhi monster yang ada di pulau ini. Mengetahui hal itu, Yuji berpikir menggunakan slam berelemen api dengan level 16. Tapi setelah Yuji pikir-pikir lagi, fireball biasa yang ditembakkan dari slam api level 16 bisa menghancurkan satu gunung. Apalagi jika yang ditembakkan itu adalah Hellfire of the Mice, bisa-bisa seluruh pulau akan hancur.
Yuji pun mengurungkan niatnya kembali, karena untuk saat ini para monster itu bukanlah ancaman, karena mereka tidak akan bisa keluar dari jurang itu. Yuji pun memilih kembali dan melaporkan tentang hal ini. Tapi pada saat Yuji berada di dermaga, tiba-tiba Slam Yuji yang ditugaskan memantau monster yang ada di tepi jurang itu melaporkan bahwa para monster yang ada di jurang itu semakin tumbuh besar. Dan jika dibiarkan terus begitu, maka dalam sehari para monster itu akan dapat keluar dari jurang itu. Mengetahui hal itu, Yuji pun bergegas masuk ke kapal dan mencari Royal Do, dan kemudian melaporkan tentang hal itu. Mendengar hal itu, Royal Do terkejut, karena akan ada ledakan monster dalam jumlah besar kurang dari 1 hari. Kemudian Yuji meminta pada Royal Do untuk merubah jadwal kapalnya dan segera kembali. Tapi ternyata hal itu tidak bisa dilakukan tanpa izin dari negeri, karena kapalnya dioperasikan secara semi-otomatis dan kunci untuk mengoperasikannya secara manual ada di ibu kota. Saat mereka berdua sedang berbicara, Slam Yuji yang ada di pulau itu kembali melaporkan bahwa monster mulai keluar dari jurang. Hal itu karena tiba-tiba kutukannya mengalami perubahan, sehingga para monster itu bermutasi dengan cepat. Saat mereka berdua sedang panik mengetahui tentang kabar baru itu, tiba-tiba datang burung komunikasi serikat. Burung itu mengantarkan kunci kapal, dan ternyata raja di ibu kota telah diberitahu oleh pendeta Style bahwa ada ramalan Pulau Ibili Dominus akan disucikan oleh dewa, karena monster bertambah banyak di pulau itu. Singkat cerita, para petualang yang berada di pulau itu pun berhasil dievakuasi. Dan pada saat kapal sudah menjauh dari pulau itu, Yuji menggunakan Hellfire of the Mist yang ditembakkan dengan menggunakan slam berelemen api level 16. Dan boom! Seluruh pulau itu pun tertutup ledakan akibat sihir dari Yuji. Kemudian setelah efek ledakan itu berakhir, Yuji diam-diam tanpa sepengetahuan orang di kapal pergi untuk menyelidiki pulau itu, untuk memastikan tidak ada masalah lagi dari pulau itu. Dan ketika Yuji sudah sampai di Pulau Ibili Dominus, di sana nampak sudah tidak ada yang tersisa lagi, kecuali pohon besar yang mengeluarkan kutukan itu. Yuji pun menghubungi Dryad Sun dan meminta dia datang untuk menjelaskan tentang jenis kutukan yang ada pada pohon itu. Tapi setelah Dryad Sun datang, dia juga ternyata tidak tahu tentang jenis kutukan pohon itu. Yang ia tahu hanya kutukan itu adalah kutukan buatan manusia. Karena kalau kutukannya alami maka tidak akan sekuat itu. Kutukan buatan, bukankah kutukan selalu merujuk pada sihir manusia? Tuanku, kalau pohon kutukan itu buatan maka aku tahu sesuatu tentang hal itu. Sungguh, di mana kau melihatnya? Iya, tapi aku tidak yakin tempat itu masih ada sekarang. Begitu ya? Ayo kita pergi ke sana nanti. Tapi sebelum pergi, Yuji berniat menyucikan pohon kutukan itu terlebih dahulu. Karena jika dibiarkan, maka pohon kutukan itu akan mengeluarkan banyak monster. Yuji pun menyuruh para slam mengelilingi pohon itu, agar Yuji dapat membuat barir. Karena yang mana sudah kita ketahui bersama, saat proses penyucian kutukan, maka di saat bersamaan puluhan ribu monster akan keluar. Hal itu seperti pada saat Yuji menyucikan batu sihir terkutuk di tempat Dryad Sun. Kemudian saat Yuji selesai membuat barir, Yuji pun langsung menggunakan Dispel Extreme dengan kekuatan 300 kali lipat. Para monster itu pun mulai keluar. Oke, sampai di sini dulu untuk part 14-nya. Untuk part 15-nya kita lanjut jika chapter terbarunya sudah keluar lagi. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini.
Oke, see you next time.